Oke. Selamat Oke. sore Mbak Fitri. Selamat sore Bu Dita. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu untuk sesi kita nih 15-20 menit di sore Sabtu sore ini. Ya, sama-sama Mbak. Pertama-tama saya mau selain terima kasih juga saya mau minta izin bahwa sesi kita ini direkam untuk keperluan pengajaran karena ini akan kita jadikan demo untuk teman-teman yang sedang belajar untuk menjadi coach gitu ya Mbak Fitri. Ya. Oke, dan saya juga sepanjang percakapan mungkin nanti akan mencatat. Jadi kalau saya pas lagi nggak lihat kamera itu bukan tidak memperhatikan, mungkin sedang mencatat sesuatu gitu supaya saya justru nggak lupa. Minta izin untuk itu ya Mbak. Oke, ya. Oke, dan sepanjang sesi ini meskipun nanti didengarkan banyak orang, pada dasarnya sesi ini adalah dijaga kerahasiaannya hanya antara kita dan orang yang mendengarkan video ini untuk keperluan pembelajaran. Oke. Makasih. Baiklah, kita mulai. Oke. Mbak Fitri pengen ngobrolin tentang apa nih sore ini? Sore ini saya pengen ngobrolin tentang perasaan burnout atau mungkin demotivasi ya, mungkin bahasa Indonesianya gitu ya. Ya, saya kerja di sebuah institusi pendidikan selama 9 tahun dan ya akhir-akhir ini ada beberapa beberapa keadaan di mana saya ngerasa kok apa saya ini udah nggak dibutuhin lagi gitu ya, mungkin gitu tenaga saya atau pemikiran saya gitu. Ya itu memang mungkin karena saya juga selama bekerja di situ udah selama 9 tahun saya ada berpindah divisi, mungkin ada sekitar hampir 5 kali mungkin ya, atau ya 4 kali berpindah gitu, dan saya merasa apakah mungkin saya terlalu di stretch gitu, diri saya terlalu di stretch sehingga saya jadi merasanya malah demotivasi tadi gitu, kayak merasa kurang bersemangat, sehingga ada hal-hal yang saya jadi berpikirnya oh mungkin memang saya udah nggak dibutuhkan. Nah di situ saya jadi bingung apakah memang karena saya merasa begitu karena memang saya terlalu saya sih nggak ngerasa di overwork ya, tapi mungkin apa karena banyak pindah-pindah tempat, pindah divisi dalam waktu yang mungkin tantangannya jadi kayak selalu ada hal yang baru selalu untuk dipelajari gitu. Tapi ya memang jatuhnya jadi ngerasanya demotivated gitulah. Jadi kayak ada bingung gitu, harus gimana gitu. Itu sih Mbak. Oke, jadi ada situasi di mana Mbak Fitri sekarang ngalamin agak ngerasa burnout atau demotivasi gitu ya, dan lagi bertanya-tanya ini sebabnya apa sih gitu ya, malah ada feeling kayaknya nih saya masih dibutuhkan apa enggak nih ya, gitu lagi. Iya. Ada tadi juga ngerasa mungkin terlalu di stretch karena ada 4 kali pindah divisi dalam kurun waktu yang mungkin tidak terlalu panjang gitu kali ya. Okay. Nah, kita nih hanya punya waktu 15-20 menit lah Mbak untuk ngobrol ini. Nah, dari situasi yang cukup besar ini dan kelihatannya banyak faktor ini, nanti di akhir percakapan Mbak Fitri pengen mendapatkan apa dari percakapan kita? Mungkin lebih kepada pandangan baru ya, mungkin kayak pola pikir lain atau mungkin sebuah kejelasan gitu, karena kayaknya saat ini rasanya kayak saling tumpang tindih gitu. Mungkin dengan setelah ngobrol dengan Bu Dita bisa lebih clear aja sebetulnya lebih ke yang mana gitu, supaya bisa lebih tentunya menentukan langkah berikutnya itu lebih baik lah. Gitu. Oke, jadi pengen dapat pola pikir lain tentang atau kejelasan tentang situasi yang sekarang lagi Mbak Fitri alami ini ya? Iya. Oke.
Oke, ini waktu bilang burnout gitu ya Mbak ya. Burnout itu kalau yang sekarang dialami nih oleh Mbak Fitri sendiri itu kayak apa sih sebetulnya feeling-nya? Feelingnya itu kadang ketika berangkat kerja, pas berangkat itu ya biasa lah ya, maksudnya semangat gitu, kita datang mau masuk kantor gitu, tapi nanti begitu udah sampai di tempat kerjaan itu kok kayaknya jadi kayak mau mau ngapain ya gitu, maksudnya kayak untuk melakukan sebuah kegiatan yang harus ada inisiatif tuh jadi kayak enggan gitu. Bukan males ya, tapi jadi kayak aduh ini kok kayaknya yaudah deh, jadi jatuhnya kayak melakukan kegiatan yang rutin-rutin aja gitu. Padahal mungkin sebelumnya saya termasuk yang sering bikin kegiatan atau memberikan masukan-masukan baru atau kayak ide baru gitu. Cuman memang pada saat merasa burnout itu saya jadi kayak merasa nggak usah deh gitu, kayak let's just do the rutin aja deh, emang reguler harus dikerjain aja yang emang udah tahu harus diiniin gitu. Ya ide untuk inisiatif itu jadi berkurang gitu. Itu yang saya rasakan sih seperti itu. Mungkin itu yang paling jelas ya. Oke. Jadi artinya sebetulnya tidak seluruh aktivitas keseharian kerjaan itu yang kerasa burnout dan jadi malas ke kantor gitu, bukan begitu. Tapi kelihatannya kalau saya tangkap tadi yang kerjaan-kerjaan yang membutuhkan inisiatif gitu ya, yang mungkin belum jadi rutinitas gitu ya. Iya, iya. Oke. Apa yang kerasa sebetulnya atau apa yang terpikirkan sebetulnya waktu Mbak Fitri bisa bilang tadi, aduh, malas yang ada hubungannya sama inisiatif. Apa yang terjadi sebetulnya? Apa yang tadi kan jadi ini nggak mau dipikirin, saya mau yang rutin aja gitu ya? Saya merasa kayaknya untuk melakukan lebih tuh kayak capek gitu ya, mungkin bukan capek kayak letih fisik ya, tapi kayak aduh udah deh nggak usah melakukan lebih dari apa yang memang seharusnya gitu. Karena memang saya ngerasa biasanya gitu sebelumnya saya selalu apa yang diminta dan saya ada extra mile gitu. Nah ini dengan ada perasaan burnout ini sih jadi ngerasa ya sudahlah, kalau memang sudah sekian yang diperlukan, ya udah oke gitu. Jadi bukan perasaan yang maksudnya perasaan besar kayak perasaan yang saya marah atau saya kecewa gitu, enggak, tapi lebih perasaan-perasaan halus yang kayak jadi ya udah segini aja gitu, nggak perlu lebih juga gitu. Toh mungkin kalau umpamanya lebih belum tentu juga di approve atau belum tentu juga akhirnya mendapatkan sambutan yang baik atau belum tentu juga dipahami, jadi akhirnya harus lebih lagi gitu. Nah itu saya kayak jadi ngerasa nggak usah deh gitu. Saya jadi ngerasa selama saya mengerjakan cukup untuk sampai tidak ada teguran gitu, ya udah segitu aja gitu. Padahal sebelumnya tidak seperti itu gitu. Saya dikasih hal-hal baru, tantangan baru tuh ada kayak tantangan tersendiri, semangat tersendiri gitu. Nah ini memang kayak nggak kayak gitu. Tapi ya benar yang tadi Berita bilang, bukan juga yang kayak nggak mau ke kantor sama sekali, nggak, tetap oke aja. Tapi kayak kalau dikasih sesuatu yang saya tahu saya harus ekstra, atau umpamanya ada sebuah problem apa gitu, terus saya disuruh ekstra, itu saya nggak ngerasa mending sih diem aja deh gitu. nggak usah kasih masukan gitu.
Ya. Kalau yang saya tangkap tadi Mbak Fitri dan juga kerasa sedikit atau Mbak Fitri cerita gitu ya tadi bahwa biasanya tuh Mbak Fitri senang melakukan sesuatu extra miles gitu ya. Jadi kalau mungkin Ya. disebutnya apa, ini ditambahin gitu. Mm-mm. Tapi tadi juga saya tangkap bahwa saya nggak mau lakuin itu karena kalau ekstra juga belum tentu orang ngerti, belum tentu juga di-approve, belum tentu juga diterima gitu. Jadi sepertinya Ya. ada, benar nggak sih ada suatu ekspektasi saat melakukan sesuatu melebihi apa yang diharapkan dari luar, lalu ada sesuatu mungkin yang terjadi sehingga entah ekspektasinya itu tidak tercapai atau gimana gitu ya. Tadi yang kerasa sama saya begitu, sehingga Mbak Fitri akhirnya bilang udah deh, sekarang saya mau di batas aja, kalau dimintanya A ya udah A aja, nggak mau mengajukan diri, mungkin kalau nggak disuruh ya udah saya diam aja gitu ya. Nah, mungkin saya yang jadi curious itu apa itu ya Mbak ya, yang sebetulnya Mbak Fitri harapkan, Mbak Fitri dapat pada saat melakukan inisiatif, pada saat melakukan sesuatu extra miles untuk sesuatu gitu. Mungkin kalau saya lagi pikir-pikir gitu, kadang saya suka ngerasa mungkin apa saya lebay gitu ya. Cuman ya hal simple sebenarnya, tapi mungkin buat saya itu menjadi sebuah yang berarti itu mungkin apresiasi mungkin ya, apresiasi yang terlihat mungkin. Saya sih nggak bilang juga saya tidak diapresiasi gitu, karena mungkin memang setiap apresiasi itu mungkin beda-beda gitu ya. Tapi mungkin saya mencari atau membutuhkan sebuah bentuk apresiasi yang berbeda gitu dari apa yang sekarang mungkin saya dapatkan gitu. Mungkin seperti itu kali ya. Tapi saya juga nggak pengen jadi apa ya, saya juga ngerasa kalau lagi ngomong kayak gitu tuh saya ngerasa aduh lebay banget sih, emang harus diapain sih gitu. Tapi menurut saya nggak juga berarti memberi apresiasi itu sebuah hal yang lebay ya, karena ya kayak saya sebagai pendidik ke anak didik saya gitu, atau ke anak buah saya yang mungkin ada guru, ada staff itu, buat saya memberi apresiasi itu memang penting gitu, karena itu saya lihat terutama kalau sama murid ya, memberi apresiasi yang tepat itu betul-betul bisa memotivasi murid untuk memberikan effort lebih untuk mengatasi permasalahannya gitu. Dan ke guru-guru juga gitu. Jadi saya mungkin merasa apakah mungkin di situ, tapi ya itu tadi yang saya bilang, tapi kayaknya ya emang mau yang kayak gimana sih? Jadi saya juga kayak masih kayak iya ya sebenarnya ini kenapa sih gitu sih. Gitu. Mungkin jadi ya. ada apresiasi sih ada gitu ya Mbak ya, kalau saya tangkap ada pasti gitu ya. Ada, dan Mbak Fitri juga sebenarnya memang mengharapkan apresiasi, tapi bentuk yang Mbak Fitri harapkan ini ternyata tidak sesuai nih dengan apa yang didapat. Iya. Itu yang saya coba telaah tuh, saya ngerasa munculnya seperti itu, karena tidak adil juga kalau saya bilang saya nggak diapresiasi. Enggak, itu tidak betul. Memang saya diapresiasi, tapi mungkin saya merasa apakah mungkin ini yang tadi saya bilang Budi, saya pengen moga-moga bisa dapat lebih pencerahan. Apakah mungkin selama bekerja sudah lama itu tadi, dalam diri saya pun ada perubahan gitu ya, kayak ada perubahan yang memang jatuhnya ada sebuah samaan lagi gitu. Jadi perasaannya sih sebetulnya perasaan yang halus-halus ya Bu, maksudnya nggak ada kayak tidak senang atau konflik atau itu nggak ada, lebih ke ya itu tadi kok tiba-tiba kayak ngerasa
kayak udah deh segini aja gitu. Saya jadi ngerasa kenapa ya gitu. Kalau kita lihat si Mbak Fitri yang tadi merasa apresiasinya nih kok kurang pas ya buat saya gitu ya. Seandainya dia boleh mengatakan nih, saya tuh pengen diapresiasi seperti ini loh gitu. Itu seperti apa Mbak bentuknya? Seperti apa ya? Mungkin yang saya bisa apa ya, rasakan dengan jelas gitu. Maksudnya kayak yang lebih direct mungkin, atau yang lebih spesifik, yang lebih detail, lebih komprehensif gitu mungkin ya. Karena saya sih selalu berkaca sebagai guru aja gitu, karena menurut saya apresiasi yang baik itu apresiasi yang akhirnya bisa juga di balik itu kita bisa mendapatkan sebuah feedback gitu ya, sebuah masukan, bukan hanya cuman kalau saya selalu ngajarin guru-guru saya waktu di TK itu, saya selalu bilang ya kamu kalau kasih apresiasi harus spesifik, nggak bisa cuma bilang oh good job, pintar nak, bagus gitu ya. Tapi memang harus ada spesifik, karena di situ ada kesempatan juga buat si anak itu belajar gitu. Oh ternyata saya melakukan ini menjadi baik buat saya gitu. Mungkin yang seperti itu mungkin ya, karena ya saya mungkin merasa kalau saya dapat apresiasi yang seperti itu, saya juga jadi bisa lebih memahami lagi apa yang sudah saya pekerjakan, dan mungkin ada hal-hal yang memang saya harus perbaiki atau tingkatkan, mungkin seperti itu yang kalau Bu ditanya mungkin sih Bu Dita. Iya. Oke. Jadi saya rasain bukan sekedar apresiasi yang kayaknya flat gitu ya. Kalau yang saya tangkap ya Mbak Fitri pengen dapat apresiasi yang di dalamnya tuh Mbak Fitri bisa kayak ada feedback, kayak ada bisa tahu gitu hal-hal spesifik tentang Mbak Fitri, hal-hal yang langsung nggak pakai apa kalau tadi contohnya misalnya good job gitu ya, kayaknya di permukaan gitu ya, pinginnya lebih ya apanya good job gitu kan sebetulnya gitu ya. Iya. Good job gitu kan. Iya. Apa maknanya dapat apresiasi yang seperti itu buat Mbak Fitri? Yang spesifik, yang direct tadi ya, yang bisa kelihatan gitu loh, real gitu, kerasa gitu oleh Mbak Fitri sendiri, itu apa maknanya dapat? Mungkin makna yang paling langsung saya rasakan ya berarti memang keberadaan saya itu memang diperlukan gitu ya. Maksudnya memang ya harus ada di sini begitu ya. Karena mungkin kalau apresiasi yang hanya general seperti itu, saya merasanya mungkin itu oh ya oke gitu. Ya memang kita tahu kamu udah melakukan itu udah bagus gitu, tapi letak saya di mana di big picture ini, menurut saya dengan apresiasi yang seperti itu tuh menjadi lebih visible gitu ya, lebih jelas buat saya. Mungkin juga memang ini mungkin nggak dirasakan semua orang yang belum kerja terlalu lama ya, mungkin karena saya memang udah cukup lama, udah tahun ke-9 gitu ya. Mungkin itu gitu ya. Jadi kayak
di gambaran besar itu sebetulnya ada di mana. Karena saya ngerasa kalau hanya sekilas itu aja justru kayak seperti oh ya udah gitu kan. Ya oke, ada di situ, oke udah gitu. Tapi ketika ada feedback, ada apresiasi yang ada feedback, itu menurut saya malah kita jadi lebih bisa memposisikan diri, oh ternyata memang saya dibutuhkan karena memang begini gitu. Itu sih, nggak tahu juga deh Mbak Dita gimana jelasinnya ya. Cuman itu yang aku rasain gitu, kayak kalau bisa analogi itu kayak jam gitu kali mungkin kalau dapat apresiasi yang spesifik itu si baut yang ini tuh jadi ngerti gitu, jadi kayak oh kalau antara saya nggak bergerak yang begini, baut-baut yang ini tuh nggak ikutan, mungkin gitu ya kalau kayak lihat jam itu. Sedangkan kalau cuman kayak kasih tau gitu ya udah oke. Jadi jadi Mbak Fitri ngerasa ini Mbak Fitri jadi bagian dari 1 jam gitu yang ada mungkin roda giginya itu maksudnya Mbak Fitri? Yang harusnya kan kalau roda ini bergerak ke sini, ini akan ikut bergerak gitu. Dan saya harus bergerak ke sini supaya itu bergerak gitu ya. Dan di konteks ini si roda yang satu ini, roda Fitri ini lagi bingung nih, saya kalau gerak emang apa yang bergerak, apa yang nggak bergerak gitu. Itu jadi pertanyaan sekarang. Iya. Jadi kayak oh kalau gitu ya udah gerak minimal aja. Selama memang nggak ada roda yang merasa tersendat atau apa, ya berarti kan ya sudah gitu. Tapi di situ saya malah jadi ngerasa, ya terus ya, ngapain ya gitu. Atau mungkin juga karena pas saya orangnya kalau bosenan sih enggak ya, karena saya dia di satu tempat cukup lama gitu. Tapi mungkin menyukai apa challenges, mungkin saya juga jadi nggak terlalu mengerti, karena saya jadi ngerasa baru menemukan sebuah apa ya, kayak bagian baru gitu dari diri saya sendiri yang mungkin sebelumnya saya juga oh oke, ini baru nih kayak gini nih gitu. Jadi memang menarik juga sih buat saya ya itu sih Mbak Dita. Oke. Tapi kalau tadi ada yang menarik karena Mbak Fitri tadi bilang bahwa saya ngerasain kok di titik ini nih ada pertanyaan ya, jadinya sebetulnya sekarang peran saya di sini nih kayak apa sih di tempat ini nih, karena dari luar feedbacknya tidak cukup clear gitu ya untuk bisa Mbak Fitri bilang oh ini loh sekarang kamu tuh dibutuhkan untuk ini loh gitu, itunya nggak terlalu clear. Nah tapi kalau itu nggak clear, yang mungkin saya jadi curious buat Mbak Fitri sendiri, dengan semua pengalaman Mbak Fitri di tempat ini, dengan semua stretch yang tadi dilakukan, kasih tugas segala macam di masa lalu gitu ya, kalau dari momen sekarang ini, buat Mbak Fitri sendiri, kalau kita ngomong penugasan di sekolah, mungkin ya kepercayaan yang diberikan, segala macam lah yang bisa diberikan oleh suatu tempat kerja, dan juga yang Mbak Fitri sendiri secara personal inginkan, itu kayak apa Mbak sebetulnya? Situasi kerjanya ideal yang kalau di titik ini nih, wah kalau kayak gitu tuh saya bakal happy banget gitu. Mungkin yang bingung juga ya. Yang direct kali ya, maksudnya kayak tektokannya tuh jelas mungkin ya, gimana ya bahasanya, kayak lebih direct, lebih clear juga gitu, dan mungkin clear ya, buat saya tuh clarity itu jadi penting ya, makanya mungkin ya itu tadi apresiasi yang nggak hanya flat gitu, itu tuh menjadi penting, karena mungkin yang ketika clear saya bisa ngelihat gambar itu jelas gitu, mungkin itu yang paling ngebuat saya jadi
lebih kalau bisa kayak cari tempat kerja yang kayak gimana, mungkin yang kayak gitu. Jadi yang gambarannya tuh kelihatan jelas gitu. Oke. Jadi clarity itu yang jadi sangat penting ya, Mbak Clarity ya. menurut saya, buat saya itu penting ya, clarity. Ini arahnya gimana, dan terus kita di mana gitu ya. Itu sih ya, arah di mana dan ada di mana kita dalam big picture itu mungkin itu yang penting buat saya saat ini mungkin ya. Mbak Fitri, sebetulnya topik ini sangat menyenangkan ya. Kalau kita berada pada sesi yang panjang, saya akan sangat senang sekali nemenin Mbak Fitri buat ngolah gitu ya. Ya, unfortunately kita dibatasi oleh waktu untuk yang ini. Jadi mungkin saya akan coba ngajak Mbak Fitri untuk lihat dari percakapan kita 20 menit ini apa yang Mbak Fitri jadi dapatkan gitu loh dari dibandingkan dengan tadi state sebelum kita mulai bicara ya. Apa yang dari saya jadi bisa ngelihat lebih jelas sih. Saya sebenarnya di dalam benak saya sekarang saya juga udah ada merasa ada beberapa jawaban lah gitu. Ada beberapa jawaban yang memang saya udah pikirkan gitu tentang perasaan ini, dan setelah ngobrol ini jawabannya yang mana jadi kelihatan lebih clear buat saya. Tuh, karena memang ya kalau kayak tadi ngobrol tadi, perasaan bahwa memang iya orang bisa berubah juga gitu ya, karena saya betul-betul nggak ngerasa tempat kerja saya itu seperti unfair atau apa gitu, enggak, tapi mungkin memang justru sayanya sendiri juga ada perubahan gitu, dan itu it's okay juga ternyata ya, nggak juga berarti orang harus apa ya, kalau udah kerja kayak gitu ya udah gitu aja terus gitu. Jadi mungkin itu sih Mbak, jadi saya lebih ada beberapa jawaban yang ada di benak saya, dan dengan setelah ngobrol ini semakin jelas kalau ya jawabannya itu sebenarnya yang B gitu, bukan yang A atau yang C gitu. Itu sih. Ya. Mbak Fitri punya rencana sederhana apa nih untuk membuat tadi ya clarity yang sekarang didapat ini, yang bisa membuat mungkin kalau tadi clarity jadi sesuatu yang penting, jadi tambah jelas nih situasinya. Ada rencana sederhana apa yang mau dilakukan dalam waktu dekat nih jadinya? Dalam waktu dekat sih mungkin setelah mendapatkan clarity ya tentu memastikan aja langkahnya sih mungkin ya. Berarti oke. Berarti seperti ini gitu, karena memang tentu yang saya pengenin adalah tentu langkah yang sebaik mungkin untuk semuanya gitu sih ya, mungkin seperti itu, karena itu juga sangat penting buat saya gitu, bahwa harus menjadi baik gitu, bukan karena kayak ya itu tadi perasaan-perasaan besar yang kayak konflik atau anger atau unfairness gitu, enggak sih, tapi lebih ke memastikan bahwa sebisa mungkin menjadi sebuah kebaikan buat semua pihak lah gitu sih, mungkin yang saya harapkan setelah mendapat clarity ini. Oke. Saya bisa ngerasain Mbak Fitri bahwa energinya sedikit berubah gitu ya dibandingkan tadi waktu di depan. So senang banget kalau nanti sesudah percakapan ini Mbak Fitri mungkin butuh teman ngobrol lagi, kita bisa sambung, karena saya juga pengen tahu nih gimana nih cara Mbak Fitri menjalani kejelasan tadi dan cari keputusan-keputusan yang bisa membantu lebih nyaman lagi mungkin di tempat kerja gitu. So, terima kasih banyak buat percakapan yang sore ini Mbak. Ketemu di percakapan berikutnya. Ini saya mau minta izin mematikan rekamannya ya Mbak ya. Oke Mbak, terima kasih banyak. Terima kasih.